Kemarin Pak RT. Wih, ada yang warga tahuan. Masuk Ibu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Bu, masuk Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu-ibu, berhubung kita akan mengadakan kegiatan, siapa yang bisa bantu-bantu dokumentasi? Saya Pak, kebetulan saya bisa untuk membantu mendokumentasikan untuk kegiatan tak nanti. Sabil ini tuh. Astaga, kira kayak SMP. Sabil miti Bu Risma, anaknya Welna, kuliah di UIN. Hah? Kuliah di UIN? Astaga, kenapa kecil sekali kayak dia nak? Iya Bu, saya Sabil. Apa memang tinggi tak Sabil? Anakku saja kelas 2 di SMP lebih tinggi dari kau. Bu Risma, jangan kayak begitu. Bercanda sih orang ibu. Tapi kasihan ki juga iya anak tak. Kalau melamar ke kerja nanti bisa-bisa disuruh pulang bilang, masih anak-anak. Sudah Bu Risma, tak baik bicara begitu. Saya cuma bilang ke apa adanya toh, apalagi di tahun sekarang orang lihat penampilan ini dulu. Takutnya nanti bilangin orang, bisa memang kerja anak kecil begini. Iya Ibu, tapi perkataan tak itu bisa sakiti hatinya anakku. Diam Ki dulu semua. Mau Kak bicara. Dari kecil selalu Kak dengar orang bilang, itu sana pendek nah, stunting itu kapang. Awalnya ketawa-ketawa aja dengar gitu semua. Tapi lama-lama berpikir Kak bahwa saya tidak sebaik anak-anak seumuranku. Sudah Mina, sabar mungkin saja. Tidak Mama, dari dulu gini ku tahan rasa sakit hatiku. Dari ku di SMP selalu Kak dibilangi, datulun itu sana. Pas ku juga SMA selalu Kak dibilangi, jangan kau ikut-ikut organisasi, kecil aja kok, pasti tidak kuat kok. Sekarang kuliah Mak, kita lagi Bu Risma, nilai badanku kecil, padahal punya juga mimpi. Saya mau Kak bahagiakan orang tuaku, mau Kak kerja. Kadang saya juga berpikir, apa karena memang badanku ini kecil, jadi tidak dihargai Kak. Saya sebagai ibunya Sabil, sakit sekali hatiku lihat anakku diperlakukan seperti itu. Coba kita di posisiku Ibu Risma, bagaimana perasaan tak kalau anak tak diperlakukan seperti itu? Sudah Mi Mama. Yang paling bikin sakit hati itu bukan kondisinya anakku, tetapi omongan tak. Padahal anakku ini sudah berusaha keras untuk percaya diri, tetapi dipatahkan dengan omongan tak. Kenapa di rumah Pak RT? Kenapa ya? Ada ribut kayaknya. Sini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini ada ribut-ribut Bapak Ibu? Masuk Ibu. Ada apa ini Ibu? Ribut-ribut. Duduk dulu ibu, duduk ki. Iya. Jadi begini Bu, Sabil tadi aku bilang kecil ki karena ki kapan stunting tapi tidak terima sama ibunya, tapi kenyataan yang dilihat begitu toh. Astaga Ibu, tidak baik memang begitu orang ceplas-ceplas mulutnya. Baik Bapak Ibu, saya di sini sebagai kader mau luruskan pemahaman tak tentang stunting. Nah, di sini stunting itu bukan berarti aib, bukan juga bodoh atau tidak punya masa depan. Stunting itu banyak gangguan faktor di awal kehidupannya. Tapi di sini tuh anak yang terkena stunting itu bisa bekerja, bisa meraih cita-cita dan punya juga masa depan. Jadi kita Ibu Rusman tidak boleh lagi bilangi orang bilang ini anak kecil tidak punya masa depan. Di sini juga Bapak Ibu mau perkenalkan temanku ini. Dia ini sebagai seorang peksos, sempat bisa juga kita berikan pemahaman tak bagaimana kepada mereka. Sebagai seorang peksos, saya sering menemui kasus seperti ini. Kadang yang paling melukai bukan kondisinya, tapi cara masyarakat memperlakukan mereka. Sabil tidak butuh dikasihani. Sabil butuh dukungan, butuh kesempatan, butuh lingkungan yang percaya kalau dia juga bisa berhasil. Sabil, maafkan Kak Dina. Saya pikir selama ini perkataanku itu cuma bercandaan dan saya tidak sadar kalau itu buat sakit hati. Iya Ibu, saya maafkan Diki, tapi saya berharap setelah ini
Tidak ada lagi orang yang dipandang rendah hanya karena bentuk fisiknya. Mulai hari ini, mari kita jaga kata-kata. Jangan gampang menghakimi, jangan merendahkan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang mereka hadapi. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Mari kita berhenti memberi stigma kepada penyintas stunting, hargai mereka, dukung mereka, dan beri mereka kesempatan untuk berkembang. Anak-anak tak itu butuh dukungan, bukan cibiran. Badanku memang kecil, tapi cita-citaku tidak kecil. Jadi mari kita semua cegah stunting sejak dini nah. Dan mari kita jadi masyarakat yang saling menguatkan. Stop stigma terhadap penyintas stunting. Dukung mereka untuk meraih masa depan